Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina mustafa abad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan materi kita 1 bulan pintar nahwu, diambil dari pembahasan kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pembahasan materi ke-9 atau materi hari ke-9, yaitu terkait dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir dan i'rabnya. Pada kesempatan sebelumnya, lebih tepatnya pada pelajaran hari pertama, kita membahas apa itu mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu adalah suatu kata yang huruf akhirnya itu merupakan huruf illah, bisa jadi alif atau wawu atau ya. Adapun pada kesempatan kali ini di materi ke-9 kita belajar tentang fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang harokat atau yang huruf akhirnya itu merupakan huruf illah sekaligus i'rab dari fi'il mudhari' mu'tal akhir tersebut. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita akan bahas contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang di dalam pembahasan kali ini. Ada banyak contoh, ada total 9 contoh dikali 3, sekitar 27 contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam bab kali ini. Kita akan baca contoh-contoh tersebut. Contoh yang pertama, yataghadzal ghulam, anak itu sedang makan. Yataghadza, sedang makan, al-ghulamu, anak. Ya, al-ghulam, anak kecil. Contoh nomor 2, akhsyal bardu, saya takut hawa dingin. Akhsya, saya takut, al-bardu, dingin. Contoh nomor 3, limadza tansa wa'daka, mengapa engkau melupakan janjimu? Limadza, mengapa? Tansa, engkau melupakan, wa'daka, janjimu. Kemudian nomor 1 berikutnya, awaddu an yataghadzal gulamu, aku ingin atau saya ingin anak itu makan. Awaddu, saya ingin, an yataghadza, agar makan, al-ghulamu, anak itu. Kemudian contoh berikutnya, yajibu an akhsyal bardu, yajibu an akhsyal bardu, seharusnya saya takut dingin. Yajibu, harusnya, an akhsya, saya takut, al-bardu, dingin. Contoh berikutnya, lan tansa wa'daka, engkau tidak akan melupakan janjimu. Lan, tidak akan, tansa, engkau melupakan, wa'daka, janjimu. Yang perlu diperhatikan ya di sini adalah kalimat atau kata yataghadza di nomor 1, kemudian nomor 2 akhsya, nomor 3 tansa. Kalau kita perhatikan huruf akhirnya itu semuanya alif. Ingat, ini alif bukan ya. Ya, ini alif bukan ya. Di pertemuan pertama kita telah membahas ya bahwa alif itu ada 2 macam. Alif qaimah, alif yang tegak, kemudian alif layyinah, alif yang bengkok. Kemudian nomor 1, 2 dan 3 bagian yang kedua sama, yataghadza, akhsya, tansa, itu untuk yang nomor 3. Kemudian contoh nomor 1, 2, 3 bagian ketiga, lam yataghadzal ghulam,
anak itu belum makan. Lam yataghadza, belum makan. Al-ghulamu, anak kecil itu. Kemudian contoh nomor 2, lam akhsyal bardu, saya tidak takut dingin. Lam akhsya, tidak takut, aku tidak takut. Al-barda, dingin. Kemudian contoh yang nomor 3, la tansa wa'daka, jangan kau lupakan janjimu. La tansa, jangan lupakan. Wa'daka, janjimu. Kalau kita perhatikan contoh nomor 1, 2, dan 3 itu ada 3 bagian. Ya, bagian yang pertama di sini tidak ada apapun, tidak ada imbuhan atau tidak kemasukan huruf apapun. Yataghadza, akhsya, tansa. Kemudian contoh nomor 1, 2, 3 bagian yang kedua itu kemasukan huruf an, ya, an, kemudian lan pada contoh yang ketiga. Kalau kita perhatikan an dan lan itu termasuk huruf apa? Termasuk huruf nasab, yang mana ketika ada fi'il mudhari sebelumnya ada huruf ini an, ya, kemudian lan, harusnya setelahnya mansub, ya, setelahnya mansub. Tapi gara-gara fi'il mudhari ini huruf akhirnya berupa huruf illah, maka tidak terpengaruh, apalagi ini huruf alif. Kemudian contoh nomor 1, 2, dan 3 bagian yang ketiga kemasukan huruf lam dan la an-nahiyah. Huruf lam dan la nahiyah itu termasuk huruf jawazim atau huruf jazm. Lam yataghadza, ya, kemudian lam akhsha, la tansa. Lam yataghadza, huruf illahnya hilang. Kemudian lam akhsha, huruf illahnya juga hilang. La tansa, huruf illahnya juga hilang. Yang awalnya tadi ada alifnya di sini, kemudian di akhsha juga ada alifnya, di la tansa juga ada alifnya, tapi ketika kemasukan huruf jazm itu menjadi hilang. Kemudian kita berpindah ke contoh berikutnya, contoh 4, 5, dan 6. Sama seperti contoh nomor 1, 2, dan 3 tadi. Contoh 4, 5, dan 6 ini ada 3 bagian juga, ya. Yang pertama dalam keadaan marfu', kemudian bagian kedua nanti dalam keadaan nasab, kemudian bagian yang ketiga ini sama dalam keadaan jazm, kemasukan huruf jazm. Kita baca dari awal. Anta tadnu minal kabshi, engkau mendekat dengan kambing. Anta, engkau atau kamu, tadnu, mendekat, minal kabshi, dengan kambing. Contoh nomor 5, yasful jawu, udara itu bersih. Yasfu, bersih. Al jawu, udara. Kemudian contoh nomor 6, ya'dul hisanu, kuda itu berlari kencang. Ya'du, berlari kencang. Al hisanu, kuda. Yang perlu diperhatikan, nomor 4 tadnu, yasfu, dan ya'du, semuanya akhirannya berupa huruf illah, yaitu wawu. Kemudian contoh nomor 4, 5, dan 6 bagian yang kedua, akhafu an tadnuwa minal kabshi, saya takut kamu mendekat kambing. Akhafu, saya takut atau khawatir. An tadnuwa, kamu mendekat. Minal kabshi, dari kambing. Kemudian contoh yang kelima, yasurruni an yasfual jawu, saya senang dengan udara bersih. Yasurruni, saya senang. An yasfua, bersih. Al jawu, udara. Kemudian contoh yang keenam, lan ya'duwal hisanu, kuda itu tidak akan berlari kencang. Lan ya'du, tidak akan berlari. Al hisanu, kuda. Yang perlu diperhatikan adalah tadnu, yasfu, dan ya'du. Ketika kemasukan huruf nasab, ya, wawunya itu menjadi fathah. An tadnuwa, an yasfuwa, lan ya'duwa, ya, semuanya itu
fathahnya nampak. Ya, fathahnya nampak. Kemudian bagian yang ketiga nanti dalam keadaan jazmnya. La tadnu minal kabshi. Janganlah kau dekati kambing. Ya, la tadnu, jangan mendekat, minal kabshi, dari kambing. Kemudian contoh nomor 5, lam yasful jawu. Udara itu belum bersih. Lam yasfu, belum bersih. Al-jawu, udara. Lam ya'dul hisanu, kuda itu belum berlari. Lam ya'du, belum berlari. Al-hisanu, kuda. Yang perlu diperhatikan, tadnu, yasfu, ya'du, semua huruf akhirnya hilang. Di yadnu wawunya jadi tidak ada, yasfu wawunya juga hilang, ya'du wawunya juga hilang. Kemudian contoh berikutnya, contoh nomor 7, 8, dan 9. Ini contoh terakhir tapi ada 3 bagian sama. Bagian yang marfu, kemudian bagian yang mansub, kemudian nanti setelahnya bagian yang majzum. Ya, kita bahas contoh nomor 7, ashtahid ta'ama. Saya suka makanan itu. Ashtahi, saya suka. At-ta'ama, makanan itu. Yajril ma'u, yajril ma'u, air itu mengalir. Yajri, mengalir. Al-ma'u, air. Contoh nomor 9, ya'widhi'bu, serigala itu melolong. Ya'wi, melolong. Adh-dhi'bu, serigala. Kemudian yang bagian mansub, ya, kemasukan huruf nasab. Lan ashtahiyat ta'ama, saya tidak suka makanan itu. Lan ashtahiya, saya tidak suka at-ta'ama, makanan itu. Kemudian uhibbu an yajriyal ma'u, saya senang air itu mengalir. Uhibbu, saya senang. An yajriyal ma'u, an yajriya, mengalir. Al-ma'u, air. Kemudian yang ke-9, lan ya'wiyadh-dhi'bu, serigala itu tidak akan melolong. Lan ya'wiya, tidak akan melolong. Adh-dhi'bu, serigala. Kemudian bagian yang majzum, lam ashtahid ta'ama, saya tidak suka makanan itu. Lam ashtahi, saya tidak suka. At-ta'ama, makanan itu. Kemudian lam yajril ma'u, air itu tidak mengalir. Lam yajri, tidak mengalir. Al-ma'u, air. Lam ya'widh-dhi'bu, serigala itu tidak melolong. Lam ya'wi, tidak melolong. Adh-dhi'bu, serigala. Yang perlu diperhatikan di sini, ya, lam ashtahi, lam yajri, lam ya'wi, semuanya huruf illahnya yang berupa ya itu semuanya jadi hilang. Ya, kita bahas pada contoh-contoh tersebut. Lihatlah pada 9 fi'il mudhari' pada contoh kalimat bagian pertama di atas. Tentu kita akan temukan bahwa semua fi'il itu mu'tal akhir. Ya, nomor 1, 2, dan 3 itu mu'tal akhir alif. Kemudian nomor 4, 5, 6 itu mu'tal akhir wawu. Kemudian nomor 7, 8, dan 9 itu adalah mu'tal akhir ya. Pada 3 fi'il pertama mu'tal akhir dengan alif, ya, contoh nomor 1, 2, 3 itu mu'tal akhir dengan alif. 3 yang kedua dengan wawu, ya, berarti nomor 4, 5, 6, dan 3 yang terakhir dengan ya, berarti nomor 7, 8, 9. Kita akan temukan pula semuanya itu mu'rab, ya, semuanya fi'il mudhari' mu'rab. Karena apa? Karena tidak ada nun taukid dan nun niswah. Ingat, pada pertemuan sebelumnya, lebih tepatnya di pertemuan hari ke-7, kita sudah membahas bahwa fi'il mudhari' itu keadaan mabninya cuma 2,
yaitu ketika bersambung dengan nun taukid dan ketika bersambung dengan nun niswah. Selain itu, fi'il mudhari' dalam keadaan mu'rab, jadi bisa berubah-ubah harokatnya. Dan semuanya dirofakkan karena tidak ada huruf-huruf nasab dan jazm. Maksudnya apa ini? Yaitu nomor 1 sampai 9 bagian yang pertama tadi. Ya, bagian rofa semuanya itu karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazmnya. Tetapi apa sebabnya tidak terlihat dhammah pada huruf akhirnya yang menjadi tanda ia rofa? Ya, kita tahu bahwa rofa itu diantara tandanya adalah dhammah. Lantas kalau kita perhatikan di contoh-contoh tadi, dhammah tadi tidak terlihat karena huruf akhirnya huruf illah. Ya. Sebabnya adalah karena huruf akhir tiap fi'il ini adalah huruf illat. Dan huruf illat apabila berupa alif terlarang terlihat dhammahnya. Jadi terlarang alif itu nampak dhammahnya pada huruf tersebut. Dan apabila berupa wawu atau ya, maka dhammahnya berat diucapkan. Jadi alasannya berbeda. Kalau alif, kenapa dhammahnya tidak terlihat? Karenanya terlarang, mamnu'. Kemudian kalau wawu atau ya, kenapa dhammahnya tidak nampak pada huruf tersebut? Karena thiqal atau berat ketika diucapkan. Karena itu, huruf-huruf illat tersebut selalu bersukun, sedangkan dhammahnya selalu tidak ditampakkan dalam setiap keadaan. Sehingga kalau kita perhatikan contoh nomor 1 sampai 9 bagian yang pertama semuanya dalam keadaan sukun. Jadi dalam semua keadaan baik mu'tal akhir alif maupun wawu atau ya dalam keadaan rofa itu dhammahnya semuanya tidak nampak. Lihat sekali lagi fiil-fiil yang sama ini pada contoh kalimat bagian kedua, yaitu bagian yang mansub. Ya, bagian yang mansub. Contoh nomor 1 sampai 9 tapi bagian yang kedua. Maka kita akan temukan fiil-fiil tersebut dalam keadaan mu'rab seperti halnya di contoh-contoh kalimat bagian pertama. Akan tetapi fiil-fiil itu telah berubah dari keadaan rofa ke keadaan nasab karena huruf-huruf nasab masuk padanya. Tadi ada huruf an, kemudian juga ada huruf lan. An dan lan itu termasuk huruf nasab. Apa fungsinya? Ketika ada huruf nasab, maka otomatis fiil setelahnya itu menjadi mansub. Dan tanda mansubnya yaitu dengan difathahkan. Dan apabila kita teliti pada semua huruf akhirnya, tentu tanda nasabnya tidak terlihat pada tiap-tiap fiil yang berakhiran dengan alif. Ya, contoh nomor 1, 2, dan 3 bagian kedua itu tidak nampak ketika akhirnya huruf alif. Ini berbeda dengan fiil-fiil yang berakhir dengan wawu atau ya. Ya, mu'tal akhir wawu atau mu'tal akhir ya itu nampak ketika dinasobkan, di mana tanda nasabnya ini tampak jelas. Jadi kalau tadi kita ulang, ketika kita membahas tentang yang rofa tadi, semuanya kompak tidak nampak. Tapi ketika kita membahas nasab, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak? Yang tidak nampak itu ketika mu'tal akhir itu alif. Mu'tal akhir, huruf akhirnya alif, itu nasabnya atau fathahnya tidak nampak. Adapun ketika mu'tal akhirnya berupa wawu atau ya, harokatnya nampak jelas, yaitu fathah. Ya. Kemudian rahasia dan perbedaan ini adalah karena alif terlarang berharokat. Ini ya, alif itu tidak boleh berharokat. Karena itu di waktu nasab alif tidak ditampakkan dengan fathah. Adapun wawu dan ya mudah diucapkan dengan fathah. Karena itu di waktu nasab fathahnya nampak.
Jadi yang akhirannya alif itu tidak nampak karena terlarang berharokat. Adapun yang akhirannya wawu atau ya itu ditampakkan harokat fathahnya. Lihatlah fiil-fiil ini di contoh kalimat bagian ketiga. Ini bagian yang terakhir. Maka engkau temukan fiil-fiil tersebut dalam keadaan mu'rab sebagaimana pada contoh-contoh kalimat pertama dan kedua. Akan tetapi fiil-fiil ini telah dijazmkan. Ya, jadi bagian yang ketiga, nomor 1 sampai nomor 9, bagian yang ketiga itu adalah bagian-bagian yang majzum. Karena huruf-huruf jazm telah masuk padanya. Ada tadi huruf lam dan huruf la an-nahiyah, yaitu la untuk melarang. Lalu, apakah tanda jazm fiil-fiil tersebut? Marilah kita perhatikan akhir fiil-fiil ini. Tentu kita akan dapati bahwa huruf akhir fiil-fiil ini dibuang. Ya, tadi nampak ketika kita membahas yang mu'tal akhir alif, mu'tal akhir wawu dan mu'tal akhir ya, semuanya kompak, huruf akhirnya semuanya dibuang. Pada contoh-contoh kalimat bagian pertama dan kedua, huruf-huruf tersebut itu masih ada. Adapun pas kita membahas yang kelompok jazm, semuanya menjadi hilang. Dan apabila kita cari tahu sebabnya, maka sudah pasti karena masuknya huruf jazm. Hal inilah yang menyebabkan terbuangnya huruf-huruf akhir ini. Dengan begitu, maka pembuangan huruf ini, yaitu dibuangnya huruf illat, adalah tanda jazm. Jadi tanda jazmnya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu dengan membuang huruf illat. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian di akhir ini untuk lebih memantapkan pemahaman kita terkait dengan bab kali ini adalah ringkasan kaidah yang dengan kita memahami kaidah ini maka kita akan memahami dengan baik materi kita pada kesempatan kali ini. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi wal wawi wal ya'i wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi wa dhahiratin 'alal wawi wal ya'i wa yujzamu bi hadzfil akhiri. Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu dirafa'kan dengan dhammah yang tidak nampak, yaitu dhammah muqaddarah istilahnya. Untuk apa? Untuk alif, wawu, dan ya. Semuanya dhammah muqaddarah. Serta dinasabkan dengan fathah yang tidak nampak untuk alif, maksudnya yang akhirannya alif, dan fathah yang tampak untuk yang akhirannya wawu ataupun ya. Lalu fi'il mudhari' itu dijazmkan dengan membuang huruf illat. Ya, ini kaidah pada pembahasan kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Selebihnya mari nanti kita akan bahas latihan-latihan atau soal-soal yang ada di bab fi'il mudhari' mu'tal akhir dan i'rabnya tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.